Oke ya. Jadi kita mulai aja. Jadi tak perlu perkenalan lah, kamu bukan semester 1 ya. Semester 1 aja kemarin digas ada. Ya, jadi saya mau bilang sebuah fakta dulu, saya tidak pernah bikin web, teman-teman. Jadi saya tidak pernah bikin web, saya tidak pernah belajar web, tapi sekarang saya ngajar web. Tujuannya adalah saya pengen belajar. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Nah, jujur aja. Jadi saya belum pernah ngoding web. Sekarang kita belajar bareng-bareng. Ya, itu aja tujuannya. Jadi saya pengen bikin web karena kayaknya asik gitu ya. Jadi tiap 6 bulan ada orang nganten gitu bisa jualan website ini, undangan pre-wed gitu ya, undangan wedding. Goalnya itu ya, nyari sampingan selain jadi dosen. Selain nyerpis komputer. Nah, ini saya bagi yang belum kenal, yang kenal ya udah ya. Jadi saya manusia biasa yang hanya kuliah duluan aja dari teman-teman, tidak ada bedanya. Bukan dewa komputer, bukan ahli komputer, bukan juga saya manusia biasa, bahkan dulu saya mahasiswa Sticky. 2015 itu tahun saya lulus dari Sticky. Bukan angkatannya. Ya, itu tahun lulusnya. Jadi kira-kira saya udah sarjana, kamu masih SMA. Ya, tapi tak apa-apa ya, itu buktinya bahwa saya cuma orang yang lebih duluan kuliah aja. Ya, lebih duluan kuliah aja, lalu sekarang sharing-sharing ke teman-teman. Lalu sekarang saya sedang kuliah lagi di Selatan, Tukat Pakrisan, lurus dikit, leting kanan jalan, itu kampusnya. Ya, ingat? Ingat? Ini lab C. Ya, udah tutup. Sengirang kunci pintunya. Pintunya bermasalah. Yang tutup kewah mukanya. Tuni gitu. Nah, ya. Aman. Oh, keduanya tarik, siap. Ya. Jadi sekarang saya juga mahasiswa, beda tingkatan aja ya. Jadi kita sama-sama mahasiswa. Saya lagi kuliah lagi baru tahun ini, baru semester ini itu di Diknas. Jadi masih belum bisa keluar Bali. Karena satu dan lain hal. Ya. Lalu saya juga anak SMK, bagi yang belum kenal, ada yang anak SMK di sini? Woi, banyak, sip. SMK bisa. Ya. SMK 1 ada? Ada SMK 1 Denpasar? Tidak ada ya, tapi tidak apa-apa. Ya. Semua anak SMK bersaudara. Kalau anak SMA tawuran ya. Ya, saya juga anak SMK, dulu jurusannya TKJ, kayak gitu ya. Jadi udah dari 2008 kira-kira, 2011 kan lulus SMK, 2008 udah belajar komputer, kira-kira kayak gitu. Ya, kalau saya pribadi saya memang suka komputer, ya. Jadi waktu saya kelas 3 SD, saya sudah namatin atau menyelesaikan game di komputer yang dimana bapak saya aja nggak bisa namatin game itu. Oh enggak, kelas 3 SD. Gamenya kapal-kapalan kalau nggak salah. Windowsnya waktu itu Windows 98. Ya belum, lebih jadul lagi dari HP, dari Windows XP. Ya, jadi kesukaan saya pada komputer itu udah muncul dari kelas 3 SD. Jadi waktu itu ada game di komputer, saya bisa main gamenya sampai tamat. Bapak saya game over di game itu. Ya, jadi udah mulai pegang keyboard, mouse, kenalan sama komputer dari kelas 3 SD. Ya. Lalu kenapa SMK-nya saya tampilkan? Kalau dosen lain kan mungkin S1, S2 gitu ya. Nah, kalau saya punya alasan tersendiri. Ya. Jadi saya bisa duduk sekarang di depanmu bisa ngobrol ini karena SMK 1 Denpasar. Kenapa gitu? Karena saya kuliah S2-nya biaya sendiri 100%, tidak ada dari orang tua atau beasiswa. Semua uangnya dari uang nyervis komputer. Nyervisnya dari mana? Dari SMK 1 Denpasar. Jadi kampus-kampus yang di atas itu ada karena SMK 1 Denpasar. Ya, jadi saya berterima kasih betul, makanya selalu saya cantumkan dimanapun saya bicara pasti ada saya dari SMK 1 Denpasar. Kayak gitu.
Lalu saya udah jadi dosen di Instiki dari 2018. Baru 5 tahun ya. Baru 5 tahun di kampus jadi dosennya. Kalau dari mahasiswanya udah 2011 ya. Kayak gitu. Saya berarti di Stiki ini angkatan ketiga. Stiki kan dari 2008. Saya kuliahnya di Stiki 2011. Ya, dari yang kampusnya belum punya gedung ini belum ada. Lab ini belum ada dulu. Masih lantai 1 front office-nya. Ya, 2011 front office masih lantai 1, lapangan basket nggak ada. Itu masih sawah orang. Gedung 5, gedung 6 nggak ada, gym apalagi. Gedungnya hanya sebatas gedung ruang Pak Muku ke atas itu aja, 4 lantai. Itu aja Stiki yang dulu. Depan front office ini lantai 1. Ya. Yang tengah itu aula itu nggak ada, itu lantai 1 semua rata BAK. Dan belakangnya gedung 4 lantai. Itu aja Stiki yang dulu. Kalau kamu pernah lewat Tukar Pekrisan tahun 2011, pasti tahu Stikinya. Ya. Jadi saya udah di sini dari Stiki yang seperti itu. Lalu tahun ini dipercaya sebagai Core Prodi. Ya, jadi saya dosen paling kecil, paling bocil di SK. Maksudnya dibanding bapak-bapak yang lain gitu ya. Ya, paling bocil alumni dipercaya sebagai Core Prodi. Lalu pernah kerja di Badung juga setahun jadi operator komputer. Ada yang dari Badung? Wes, Badung mana? Kerobokan. Oke, Kute. Itu Badung mana? Abian Semal. Ya, jadi saya pernah kerja di Puspom setahun. Lalu dari 2011 sampai sekarang saya punya usaha servis komputer, printer, HP kecil-kecilan. Ya. Itu aja yang bisa saya perkenalkan. Email ada, sosial media ada semua di situ. Kira-kira kayak gitu. Kalau dosennya cowok pasti tidak ada pertanyaan. Kalau dosennya cewek pasti ada pertanyaan. Ibu statusnya gimana? Iya, akun IG-nya apa Bu? Itu. Kalau dosennya cowok nggak ada pertanyaan. Sip. Lalu teman-teman akan selalu ngelihat saya ngajar itu bawa mic. Nih. Saya selalu ngajar itu bawa mic karena saya punya misi pribadi. Misi pribadi. Ya. Jadi saya melihat tidak semua orang beruntung bisa kuliah. Kamu termasuk orang yang beruntung. Ya, kuliah itu bukan barang yang murah ya. SPP-mu berapa, uang transportmu berapa, makanmu berapa, harga laptopmu berapa, kuotamu berapa, dan segala macamnya. Ya, itu bukan biaya yang murah. Ya, kalau di Stiki murah di Denpasar, kampus lain lebih dari Stiki kan gitu ya. Nah, makanya saya punya misi pribadi, saya selalu ngerekam apa yang saya ajar untuk saya bagikan gratis di YouTube. Jadi orang-orang yang tanda kutip kurang beruntung tidak bisa kuliah, kalau mau kuliah bisa nonton channel saya. Itu benar-benar misi pribadi aja. Ya, kalau kamu buka YouTube saya, itu udah ada video dari 2020 ya, udah 2 tahun. Jadi saya selalu ngerekam kegiatan saya di kelas. Materi mentah-mentah semua direkam. Ya. Saya bahkan nge-share apapun ya, PPT, source code, modul sih enggak. Modul punya kampus. PPT saya, file semua, coding-coding apapun yang saya punya, kalau ada yang minta di internet saya kasih. Kayak gitu ya. Jadi saya seperti itu. Jadi apa ya, punya misi pribadi selain di kampus, punya apa ya, pengen berbagi khususnya untuk orang-orang di Indonesia. Ya, kalau semua pintar kan bagus ya. Nah, sudut pandang yang lain, saya ngomong di sini direkam, bisa kamu nonton di rumah gratis. Kamu datang ke sini bayar. Kalau kamu mau kuliah sama Pak Andika, sebenarnya tinggal buka YouTube-nya aja, bisa kamu tonton ulang-ulang gratis. Tapi kamu datang ke sini bayar. Tapi enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, kan bisa interaksi langsung. Kalau yang di YouTube sulit interaksinya. Ya. Nah, jadi kita akan ketemu 16 pertemuan, belajar bareng bikin web. Jadi saya benar-benar nol gitu ya, nol soal web. Beberapa teman-teman yang mungkin SMK, RPL, mungkin kalau ada TKJ mungkin sudah pernah nyentuh
HTML, PHP, CSS dan teman-temannya. Jadi sekarang kita akan benar-benar belajar bareng. Udah ada yang pernah bikin web? Ini ya sudah ngajar ya. Ya intinya kita belajar bareng ya, sharing-sharing ya. Nah, tapi sebelum ngomongin web, kita akan ngomongin yang namanya OOP. Ya, karena web itu OOP. Baru kemarin, ya, sini dikit aja. Karena OOP ada mata kuliah sendiri. Saya tidak akan jelaskan OOP adalah Object Oriented Programming adalah pemrograman berorientasi objek adalah tidak. Kita ambil garis poinnya. Ya, garis poinnya adalah sebentar. Mana ininya? Pen, laser aja ya. Ya. Data dan fungsi atau data dan codingnya ya itu dia beroperasi terikat dan tidak dapat dilihat oleh coding yang lain. Itu aja OOP. Ya, tidak ada bagian lain yang dapat mengakses data atau coding itu. Jadi beda dengan ngoding di kemarin mungkin di C, di Python. Jadi itu aksesnya benar-benar terbuka ya. Kamu bikin variabel bisa diakses dari mana aja gitu ya. Kamu bikin variabel di atas, semua codingnya bisa ngakses di bawahnya. Kan gitu yang kemarin sudah berlalu ya. Kamu bikin fungsi, semuanya bisa ngakses di bawahnya. Nah, itu kebalikannya OOP. Jadi kalau OOP, kamu bikin variabel hanya bagian tertentu aja yang bisa ngakses. Kamu bikin fungsi hanya bagian tertentu aja yang bisa ngakses. Nah, itu OOP. Itu aja simpelnya. Jadi biar nggak bingung. Lalu ada kelas. Kelas itu adalah tipe data yang kamu bikin sendiri. Jadi kalau kamu kenal integer, string, float, boolean, char, segala macam, ya itu tipe data yang tersedia di bahasa pemrogramannya. Kamu tentu bisa bikin kelas sendiri, bikin tipe data sendiri, itu sebutannya adalah kelas. Contoh, saya bikin tipe data mahasiswa. Ya, kalau integer adalah angka, ya maka mahasiswa dia punya nama, NIM segala macam. Bisa dibayangkan ya? Jadi kalau string adalah alfabet A sampai Z, kalau mahasiswa dia punya nama, NIM, jenis kelamin, prodi, angkatan, jumlah SKS yang sudah ditempuh segala macam. Analoginya kayak gitu. Kamu bisa bikin sendiri. Nah, kalau bikin sendiri itu namanya kelas. Ya. Karena sulit menentukan apa tipe data yang bisa menampung nama, NIM, jurusan, prodi, fakultas. Semuanya jadi satu. Macam-macam Pak, ada integer, string segala macam. Aduh, repot. Ya udah kita bikin sendiri tipe data. Tipe datanya adalah mahasiswa. Nah, itulah kelas. Terbayang ya? Apa kecepatan saya ngomong? Nah, ya. Karena udah ada pernah orang survei, mahasiswa zaman sekarang tuh lebih senang dosennya cepat ngomong daripada dosennya yang lambat ngomong. Kan ada dosen yang ngomongnya pelan ya. Baik, teman-teman mahasiswa, sekarang kita akan belajar tentang kelas. Kelas adalah gerimutan mahasiswanya. Ya, jadi ingat ya, karena kita mahasiswa sedikit, jadi saya bisa di sini. Jadi kelas adalah tipe data yang kamu bikin, user defined data type. Analoginya sudah saya kasih. Ya, ini dasar, ini pondasi kita mau bikin web. Ya. Satu lagi adalah objek. Ya. Satu lagi adalah objek. Tadi kelas itu adalah tipe datanya. Nah, tipe data itu akan kita buat makhluknya, objeknya. Nah, itu namanya objek. Ya. Kelas mahasiswa. Objeknya misalnya Prima gitu ya. Prima punya nama, punya umur, punya misalnya warna kulit, lalu punya tingkah lakunya. Jadi Prima adalah objek, tipe datanya mahasiswa. Ya, kayak gitu. Mungkin sekarang masih bingung, mungkin sekarang belum kebayang yang gimana sih gitu. Ntar kita akan sambil jalan di mata kuliah ini ya.
Lalu di mata kuliah ini kita akan kenalan sama yang namanya PHP, tapi bukan pemberi harapan palsu. PHP itu kepanjangannya Hypertext Preprocessor. Ya, walaupun awal hurufnya adalah P, ya, tapi kepanjangannya mulai dari huruf H. Kayak gimana nyingkatnya nak nyambung ya? Mananya PHP, nggak ada ya? HPP. Ya, tapi itulah realitanya ya. Jadi kamu nggak usah komplain ya. Mananya PHP Pak? Nggak ada. Itulah yang sebenarnya kayak gitu. Ya, PHP itu kepanjangannya atau akronim dari Hypertext Preprocessor. Ya, bahasa pemrograman server side. Jadi bahasa pemrograman yang nanti ada server yang menjalankan. Nah, bahasa pemrograman PHP ini digunakan untuk web development. Ya, nanti dengan mudah dipasangkan dengan HTML. HTML ada yang tahu kepanjangannya? Hypertext Markup Language, sama-sama hypertext ya. Ya, HTML juga dapat ditulis dengan PHP. Oh, berarti sebenarnya orang bilang, kamu ngodingnya pakai apa? Pakai HTML dan PHP. Sebenarnya dia boleh bilang satu aja. Kamu ngodingnya pakai apa? Pakai PHP. HTML udah termasuk di situ. Ya, karena HTML juga dapat ditulis dengan PHP. Ya, nanti PHP akan berjalan server side, ada yang menjalankan, HTML akan ditampilkan di browser. Ya, kayak gitu. Jadi HTML itu sekilas adalah kerangkanya yang ditampilkan di browser. Data-data segala macam itu ditulis oleh PHP. Ya, jadi kerangkanya nanti kamu akan kenalan dengan head, body. Ya, itu adalah HTML, teksnya, pengolahannya itu adalah PHP. Kaitannya kayak gitu. Ntar ke belakang kamu akan lebih paham. Walaupun tidak hari ini, di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ya, tidak aneh rasanya kalau pertemuan pertama pemrograman tidak ada hello world. Jadi saya tetap menjalankan kultur tradisi kewajiban anak IT pertemuan pertama pemrograman hello world. Jadi untuk memunculkan hello world di PHP sintaksnya seperti itu. Tanpa ini komentar ya. Ini boleh enggak ada. Jadi ini komen. Kamu perlu kurung ini tanda tanya PHP. Lalu untuk nyetak teks di browser kamu perlu pakai yang namanya echo. Bukan echo ya. Echo. C-nya ketelan. Echo. Echo hello world. Ya. Lalu pasti kamu bertanya, ngetiknya di mana, Pak? Ada yang tahu ngetiknya di mana? Dek Mei jawab Sublime. Ada lagi jawaban lain? Dreamweaver, SMPP. Wah, memang bisa ngetik. SMPP kan control panel, servernya itu. Ada yang tahu di mana ngetik PHP echo hello world? Visual Studio Code. Oke, ntar kita bahas. Ya, kita lanjutkan dulu kenapa kita belajar PHP. PHP itu mudah dipelajari. Tanda kutipnya sibuk ya. Ya, untuk orang pemula awam itu termasuk mudah, gratis, fleksibel. Ya, dia bisa jalan nanti di browser manapun. Support banyak database, MySQL dan segala macam. Secure, dia punya sistem keamanannya sendiri. Lalu banyak orang pakai alias huge community support. Jadi kalau kamu bingung nanya di Google, banyak yang bingung juga. Maksudnya temannya ada gitu. Temannya ada. Ya. Nah, kalau kamu nanya, tadi pertanyaan saya adalah ngetiknya di mana, Pak? Kamu perlu satu, text editor. Pakai Notepad bisa, Pak? Bisa. Pakai WordPad bisa, Pak? Bisa. Pakai Microsoft Word bisa, Pak? Bisa.
Sublime segala macam, Dreamweaver boleh. Ya. Kamu perlunya text editor. Web browser, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari segala macam. Web server, nanti kita ada yang namanya SAMPI, lalu server bawaan PHP itu sendiri, dan tentu saja adalah PHP-nya harus terinstall di komputer. Ini yang kamu perlukan untuk belajar web programming. Ya, harusnya di komputer udah terinstall semua ya. Ya, terinstall semua. Nah, berikutnya kita akan mencoba. Nah, berita bagusnya adalah saya pakai Linux, kamu pakai Windows, sehingga kamu akan bingung sendiri. Tapi tenang ya, saya dibantu Dek Mei. Jadi aslap mendadak. Oke, teman-teman silakan buka dulu SAMPI. Kalau saya nggak bisa, saya nggak install ya. Install sih, cuma jalannya nggak bagus ya. Bisa, kalau terminalnya bisa. Ya, SAMPI-nya dibuka, lalu kamu start di situ Apache dan SQL-nya belum sih, tapi boleh di start aja. Ya, ada yang error, tidak berhasil di start. Bisa semua? Ya, nanti kalau kamu mau pakai laptop di rumah, berarti silakan install SAMPI. Lalu kamu sudah bisa langsung PHP version untuk ngecek PHP versi berapa. Ya. Lalu kalau kamu start Apache itu kamu sedang start servernya. Ya, kalau di Linux mana ya? Coba dari start ya. Kalau sudah di start, kamu buka browser lalu ketikkan localhost. Saya belajar versi Windows-nya. Oh, udah, localhost ya, localhost aja. Ya. Tak daftarin asal ke sini ya? Belum lulus ya? Belum lulus, udah bisa. Oke. Nah, apa yang teman-teman sudah lakukan itu adalah teman-teman mengakses atau mencoba apakah servernya running. Ya, cara tahu ngujinya adalah sekarang matikan Apache-nya di SAMPI. Disable ya. Stop. Apache. Ya, lalu teman-teman refresh localhost. Mati. Ya. Jadi PHP itu sendiri perlu jalan server side. Ya. Analoginya adalah perlu ada yang ngerender dia. Ya, jadi kalau itu di stop, kita nggak bisa jalanin webnya. Itulah kira-kira. Jadi dia server side. Ada server yang harus berjalan. Cuma servernya bukan CPU gitu, bukan. Ya, servernya software. Ya, nanti dia akan ngerender apa yang kita coding. Nah, gitu maksudnya. Analoginya kayak gitu ya. Kalau di Windows gimana dia pakai docs? Kalau SAMPI ya? Nah, kalau saya soalnya oh. Lemah. Hardcore. Hardcore. Ini saya mainnya kayak gini loh, mainnya server manual nih. Iya. Memang cari mati. Oke, ya, jadi jalanin server udah paham, lalu analogi server side udah paham. Sekarang kita akan maju selangkah untuk ngetik hello world tadi. Teman-teman seperti yang tadi saya bilang, teman-teman bisa pakai Notepad, Microsoft Word, Sublime, apa aja text editor ya yang bisa digunakan.
Silakan berkreasi apa aja teks editor yang tersedia. Lalu teman-teman ketik ini. Kita kembali ke Hello World. Apa aja? Simpennya namanya adalah index.php. Simpan namanya index.php. Save as-nya misalnya. Jadi ini diketik di mana aja, di save as dengan nama ini. Nah, coba. Oke, udah semua? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, angkat tangan ya, biar bisa kita tinggal. Beda ya. Enggak, saya tetap jalur hardcore. Ya. Nah, ini punya saya. Ya, mirip-mirip lah ya. Ini punya saya. Beda teksnya doang. Lalu kalau di Linux itu direktorinya yang ini disebutkan ketika jalanin server. Dokumen root is /home/andika. Ya. Nah, kalau di kamu itu dia di dalam DC folder SAMPP lalu apa? htdocs. Ya, silakan pindahkan index.php ini ke dalam htdocs. Jadi pindahkan indeks PHP-nya ke dalam folder htdocs. Nggak usah, sikat aja. Nah, semua sudah ngetik Hello World, berarti sudah tercapai pertemuan pertama kuliah pemrograman kan harus kayak gitu ya. Minimal pesu Hello World, kanggo. Server saya deh. Galak kan. Manual nih, hidup hardcore. Oke ya, itu contoh semua sudah bisa. Nah, ini Linux saja ya. Enggak, grup aja Pak Ahmed. Ini udah. Bisa dia PHP min S gini di Windows ya? Enggak pakai SMPP ya? Bisa. Gini. Nih. Bisa deh, coba deh matiin SMPP-nya. Kita masuk hidup hardcore. Ntar ya, ada yang mau tak coba. PHP min S gede. Bisa hardcore berarti ya? Nah, oke, sekarang saya akan sharing hidup tanpa SMPP. Menolak yang biasa-biasa aja. Ya, SMPP-nya silakan di off-kan Apache-nya. Off. Di close juga boleh. Jadi kita akan coba tanpa SMPP ya. Nah, kita akan menjalankan servernya di luar SMPP pakai bawaan PHP itu sendiri. Jadi sebenarnya PHP itu udah punya servernya. Jadi yang kamu ketik itu adalah yang ini. Bentar ya. PHP min S, S-nya gede ya. S-nya besar. Localhost .2 8000. S-nya besar. Lalu di enter. Kamu akan melihat dia bengong, satu baris bengong gitu aja. Ya, lalu kamu buka di browser localhost .2 8000. Jadi setelah jalanin itu di command prompt, kami buka localhost .2 8000 di browser. Ya, dia akan muncul not found. Tidak apa-apa, memang gitu. Karena kita tidak punya file apa-apa. Ya, memang not found. Oke ya, semua sudah not found ya.
Nah, ini maksudnya adalah ya servernya sudah jalan, ya. Servernya sudah jalan, kamu sudah punya server tanpa SAMPP, ya. Cuma dia bingung atau tidak ada folder spesifik, tidak ada htdocs yang tadi. Ya, kita akan ngasih tahu foldernya. Caranya adalah nih. Jadi yang tadi di stop dulu di Ctrl C. Ya, di stop dulu di Ctrl C. Kamu ketik ulang, belakangnya tambahkan mint lalu foldernya. Ada yang tidak mau? Ada ya? Semua sudah web developer hari ini. Walaupun baru bisa bikin Hello World. Ya, sekarang kamu sudah tahu dua cara start servernya. Satu pakai SMPP, tinggal klik Start Apache, itu adalah localhost top. Lalu foldernya di htdocs. Cara yang hardcore lewat php -s besar, ya. Nanti foldernya bisa kamu tentukan di mana aja lewat mint itu, ya. Lalu startnya ada portnya yaitu 8000. Jadi punya dua cara, pakai yang mana aja boleh. Kayaknya lebih aman SMPP ya. Ya, jadi ada dua cara untuk start server. Nah, oke. Ini tadi punya saya, jadi saya spesifikkan di folder belajar web. Lalu saya panggilnya kayak gini, localhost 8000/belajar web. Munculnya kayak gini. Yang di ujung udah bisa? Belum? Komputernya kayaknya error. Nggak apa-apa. Nah, satu lagi yang terakhir, saya akan kenalkan dengan yang namanya script router. Script router itu kira-kira kayak gini. Jadi saya tampilin dulu. Ini lalu misalnya ini profil. Profil home. Ya, mana dia ini? Oh, ini harus beda ya. Jadi kalau dikasih /home dia akan muncul ini halaman home, di /profil dia akan muncul ini halaman profil. Kalau dikasih kosongan tidak ditemukan, sticky juga tidak ditemukan. Jadi dia bisa handle / apapun. Ya. Kita tentukan ini profil, ini adalah home. Nah, jadi ini sudah lebih naik satu tingkat. Jadi apapun URL-nya di / apapun, ya, dia akan ada tampilannya. Maksudnya akan ada responnya. Ya, jadi /nya ngawur, ya, ngawur. Tetap halaman tidak ditemukan. Di URL tertentu, misalnya profil, akan muncul halaman profil. Di home akan muncul halaman home. Ya. Ini namanya apa tadi ya? Script router. Ya, jadi kita menambahkan satu file PHP lagi di folder. Nah, ini contohnya. Tadi kita punya indeks PHP, ya. Lalu saya punya profil PHP dan router PHP. Nah, kalau saya tunjukkan seperti ini, berarti kamu kalau pakai SAMPP, kamu berarti naruhnya di dalam htdocs. Ya, berarti 3 file ini kamu taruh di dalam htdocs. Kalau kamu start servernya kayak saya, kayak gini, berarti kamu tergantung milihnya di folder mana, di C tadi atau di mana. Ya, bisa dipahami ya? Jadi nanti tiap orang akan mungkin beda peletakan foldernya. Silakan diatur sendiri. Ya, kalau kamu pakai SAMPP, balik ke SAMPP, berarti 3 file ini ada di dalam htdocs. Kalau kamu mau hardcore, server tanpa SAMPP, berarti tergantung kamu di mana naruh foldernya, mint itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa.
Nah, berikutnya buat lagi file PHP yang namanya router PHP. Nah, kita akan kerja dengan banyak file seperti ini. Disinilah kita mending pakai VS Code. Karena VS Code dia bisa buka banyak file. Jadi cukup klik-klik gini aja. Kalau mau lihat indeks PHP, klik ini. Lihat profil PHP, klik ini. Buka router PHP, klik bawahnya. Harusnya bisa juga buka di tab lain atau side lain gitu ya. Kalau saya pakai VS Code. Kamu mau pakai Sublime, pakai apa, bertahan dengan Notepad, monggo. Ya, ini soal gaya hidup aja. Ya, silakan buat router PHP. Ya, buat router PHP. Lalu isinya seperti ini. Nah, saya nggak tahu nyoba router PHP-nya di Windows gimana caranya. Ya. Bedik tuh. Kayaknya lebih jelas kalau putih ya, bentar ya. Saya buka ini aja. Nah, ini lebih jelas nih. Langsung. Save profil. Sini. Lu bilang aku ngelit. Jelek mau ngadep masuk di profil. Berarti tak bisa pakai SMBP ya? Pakai PHP sih kayaknya semuanya. Kalau pakai SMBP harus buat PHP. Kalau PHP itu tidak. Karena buat home ke PHP. Ya udah, maklum aja ya, dosennya pakai Linux soalnya. Jadi apa yang diajarin pakai? Hah? Udah selesai ngetik router PHP? Ini silakan salin dulu ya. Ntar kita bahas bareng-bareng ya. Tadi saya nyoba aja sama Dek Mei. Profil PHP standar ya. Profil PHP standar gini doang. Ya, jadi kita maksudnya ini memanggil file lain, ini menampilkan teks yang sudah ada. Ya. Jadi kalau dia slash profil, dia akan memanggil file lain, file yang juga formatnya PHP. Kalau dia slash home, dia akan menampilkan teks yang sudah ada. Ya. Kalau selain profil dan selain home, apa aja slashnya, dia akan menampilkan ini. Maksudnya gitu. Ya. Bisa dipahami yang ini? Router PHP-nya? Jadi dia ibarat router ya. Kalau masuk profil berarti manggil yang ini. Kalau dia masuk slash home, dia akan manggil yang ini. Nah, kalau selain dua profil dan home, dia akan mencetak yang ini. Ya. Lalu ternyata setelah tadi dicoba bersama Dek Mei, SMBP tidak bisa atau saya aja nggak ketemu. Sehingga kita akan pakai server hardcore. Ya, kalau teman-teman di Windows server hardcore-nya menjadi router PHP. Jadi file router PHP-nya taruh di C paling luar, ya, mintinya dihilangkan, lalu jalankan server ini. Kalau teman-teman sudah jalankan servernya di browser, tinggal refresh aja /8.28.000-nya.